Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya sukacita di dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah, kita akan bernyanyi dengan lagu pujian I Want to Be Your Friends. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu, apakah lagunya? Kau temanku, ku temanmu. Kan judulnya Mentega dan Roti. Adik-adik semuanya diundang untuk berdiri dan mengikuti gerakan kakak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu sekalian, pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 709, Yesus Mengasihi Allah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
titah bagi kita pada pagi hari ini, yaitu titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam nama serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan untuk setiap dosa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku Diberi Belas Kasihan. Marilah kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada pagi hari ini yang tertulis di kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat 18. Begini firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung ini di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah
kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Jehua cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Jehu, dan siapa yang terluput dari pedang Jehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli, tapi sebelumnya kita bernyanyi dari lagu dengan judul Yesus disalibkan karena cintanya. Marilah kita mengaku iman kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mendengarkan pengumuman, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasihnya Padaku. Sekolah Minggu, apa kabarnya kalian minggu hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Bagi kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat
ulang tahun. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian panjang umur dan semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan kata perpisahan dari Amang Pendeta Jaya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, pada kesempatan ini Amang dan juga mewakili Amang Pendeta Donald mau undur diri dari pelayanan di tengah-tengah gereja kita, terlebih pelayanan sekolah minggu. Terima kasih buat kesempatan yang sudah adik-adik berikan. Kiranya di hari-hari yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sukacita dan penuh dengan keadaan yang sehat. Jika Amang dan juga Amang Pendeta Donald pernah melakukan salah dalam pelayanan sekolah minggu, kami berdua mau mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya untuk adik-adik semuanya. Doakan Amang di pelayanan yang baru, semoga bisa memimpin, bisa melayani dengan baik, bisa mengajar dengan baik. Adik-adik juga ingat selalu pesan Amang, harus selalu rajin beribadah, rajin belajar, harus bisa jadi kebanggaan orang tuanya, harus bisa menjadi kebanggaan di tengah-tengah gereja. Jangan malas-malas sekolah minggu dan harus tetap semangat. Begitu juga buat teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya di hari yang akan datang kita semua bisa diberikan kesempatan baik untuk bertemu melayani bersama lagi. Jika dalam tengah-tengah pelayanan kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf untuk semua rekan-rekan, teman-teman sepelayanan di sekolah minggu. Akhir kata, Amang mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di hari yang akan datang. Dadah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Amang calon pendeta Jimmy Simanjuntak. Adik-adik boleh siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Namun sebelum itu, kita bernyanyi dari lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami anak-anakmu sekolah minggu HKBP Jambi 1 dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Pimpin langkah kami Tuhan yang akan sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Pakai hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik. Cerita kita hari Minggu ini bertemakan Tuhan adalah kasih. Mengapa Tuhan adalah kasih? Itu karena Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai semua ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Dan Tuhan melihat bahwa manusia, yaitu Adam, tidak baik untuk seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam dan untuk menguasai semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini.
Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua ciptaan Tuhan boleh dimakan, tapi Tuhan membuat perjanjian dengan manusia. Iblis masuk ke dalam ular untuk menggodai manusia yang diciptakan Tuhan. Ular pun menggoda manusia untuk mau memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Hawa pun tergoda oleh rayuan iblis dan kemudian ia memberikannya juga kepada Adam. Manusia diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Sejak saat itu, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hidup manusia dikuasai oleh iblis, dan manusia terus jatuh ke dalam dosa. Manusia terbelenggu oleh dosa-dosa, oleh nikmat duniawi. Manusia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Tuhan melihat bahwa semua itu tidak baik. Tuhan sangat mengasihi manusia, sehingga ia rela mengorbankan anaknya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Bagaimana dengan adik-adik kakak? Apakah sudah membenci Tuhan Allah dan sudah mengasihi sesama manusia? Nah, untuk saat ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran, kita dengarkan cerita minggu ini ya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Amang akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Don. Haha, gak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Gak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu.
Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku, "Hai botak." Malah kadang aku dipanggil, "Hai Toyol." Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba, aduh. Resek banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Duh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu, Tapi kamu malah belain musuhku. pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukannya dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah melihat tadi video yang pertama dan video yang kedua. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita petik dari video pertama dan video yang kedua itu? Ada dua hal. Yang pertama apa? Tuhan mengasihi kita, dan kita juga adik-adik sekolah minggu harus menjadi aktor, harus menjadi pelaku kasih tersebut. Kenapa kita harus menjadi aktor pelaku kasih tersebut? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Adik-adik sekolah minggu juga harus demikian. Kita juga harus mengasihi orang tua kita. Kita juga mengasihi orang yang lebih tua dari kita. Kita juga harus mengasihi orang yang lebih muda dari kita. Kita tidak boleh melihat dia dari suku bangsa, dari agama, ataupun dari warna kulit. Karena apa? Karena Tuhan tidak memandang kita dari manapun. Karena Tuhan tidak memandang kita dari segi kulit, warnanya apa, suku bangsa, warnanya apa, dan dari marga apapun. Karena Tuhan mengasihi kita selalu, tidak mengenal siapapun kita, Tuhan juga memberikan kasih tersebut kepada kita. Adik-adik sekolah minggu juga demikian. Haruslah memberikan kasih tersebut kepada orang lain, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita, dan bahkan orang yang lebih muda dari kita. Nah, yang kedua adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh membalaskan kejahatan itu
kepada orang lain atau kepada pelaku yang memberikan kejahatan tersebut. Karena di dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan, jangan membalaskan kejahatan, tetapi balaskanlah itu dengan kasih setia dari Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik juga harus seperti itu. Ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita haruslah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tidak boleh membalaskan kejahatan tersebut kepada orang itu, tetapi kita juga harus mendoakan dia agar apa? Agar orang yang berbuat kesalahan tersebut tidak membalaskan kejahatannya kepada siapapun, tidak berbuat kejahatan kepada siapapun. Adik-adik sekolah minggu, ketika ada orang lain yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita, kita selaku aktor kasih tersebut dan kita sebagai pelaku kasih tersebut, kita juga harus melakukan kasih tersebut. Meskipun dia jahat kepada kita, kita harus memberikan dia suatu kebaikan, suatu tali kasih. Melalui apa? Melalui pertolongan kita. Kita mendoakan dia dan kita dapat membantu dia setiap hari. Nah, di dalam perikop ini kita juga dituntut untuk saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu yang lebih tua darimu. Kasihilah yang lebih muda darimu. Karena apa? Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati HKBP Jambi 1. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami Tuhan agar menjadi aktor dan pelaku kasih-Mu tersebut, seperti Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, umat-umat-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, kami dapat menerima berkat dari-Mu Tuhan. Kami dapat menerima kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Lindungi, ajari, berikan mereka kekuatan serta kesehatan Tuhan, agar mereka dapat membimbing kami, agar mereka dapat mengajari kami, agar mereka dapat memberikan yang terbaik melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu HKBP Jambi 1 yang selalu mengajari kami, yang selalu membimbing kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang. Apa yang mereka kerjakan, biarlah itu menjadi buah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati juga Tuhan seluruh penatuamu yang ada di HKBP Jambi 1 ini, agar mereka dapat Tuhan kuatkan, Tuhan memberikan kebijaksanaan, supaya mereka dapat melayani-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga gereja-Mu ini, HKBP Jambi 1, agar gereja-Mu ini Tuhan dapat berdiri kokoh melalui dasar firman-Mu, agar kami dapat semua jemaat-Mu memberikan yang terbaik kepada seluruh jemaat-Mu yang lain, dan dapat memberikan yang terbaik Tuhan ke hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dan sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Kasih.
marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.